Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Salam, salah satu dosen dari Institut Teknologi dan Bisnis Skala pada program studi S1 Bisnis Digital. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu digital marketing, yang disajikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yang mana merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah digital marketing yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi bisnis digital Institut Teknologi dan Bisnis Skala. Mata kuliah digital marketing ini memiliki bobot 3 SKS teori. Mata kuliah digital marketing memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, strategi, dan alat yang digunakan untuk pemasaran melalui platform digital. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, menguasai konsep dan keterampilan pemasaran digital serta memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan inovasi, mengidentifikasi peluang pasar, dan menganalisis perilaku konsumen dalam membangun usaha rintisan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi perilaku konsumen di era digital dan bagaimana strategi pemasaran harus disesuaikan dengan pola perilaku tersebut. Yang ketiga, menyusun dan mengeksekusi strategi pemasaran digital yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan target audiens dengan menggunakan alat analitik digital yang tepat. Yang keempat, mengintegrasikan personal branding maupun business branding dalam menciptakan strategi pemasaran yang inovatif dan yang relevan. Secara umum, seluruh materi yang ada pada setiap pertemuan berasal dari artikel dan buku referensi yang kami gunakan pada mata kuliah digital marketing ini. Adapun sumber referensi utama yaitu dari buku Simon Kingsnorth tahun 2019 yang berjudul Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing. Nah, yang terakhir ada buku referensi pendukung yang saya susun, yaitu berupa book chapter bersama dengan dosen-dosen dari perguruan tinggi yang lain dengan judul Digital Marketing, Optimalisasi Strategi Pemasaran Digital, yang diterbitkan pada tahun 2023. Sistem pembelajaran pada mata kuliah digital marketing menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian penugasan berupa studi kasus melalui classroom. Semua instruksi dan tugas maupun pengumpulan tugas akan melalui Google Classroom. Untuk proses asesmen, di awal semester, di pertemuan pertama mata kuliah, saya tentunya akan menjelaskan kepada mahasiswa terkait sistem penilaian di akhir semester nantinya. Adapun presentasi bobot evaluasi hasil pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada kuis interaktif 10%, penugasan baik itu mandiri maupun kelompok 35%, kemudian ada diskusi kelompok 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Dengan total bobot semuanya 100%. Baiklah,
Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Ya. Oke, jadi kita berada pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah digital marketing. Sekarang kita akan belajar tentang customer journey dan perilaku konsumen digital. Tapi sebelum itu, saya mau menguji dulu. Kira-kira pertemuan sebelumnya, pertemuan minggu lalu, ya. Kayaknya sudah ada yang tunduk-tunduk, tidak mau menjawab. Kita mau refleksi dulu pertemuan minggu lalu. Kira-kira siapa? Ada yang berani untuk mungkin masih ingat pertemuan sebelumnya? Kita membahas tentang struktur dasar digital marketing. Ada yang bisa merefleksikan? Dari teman-teman sekalian yang mau merefleksikan pertemuan sebelumnya? Oke. Struktur dasar digital marketing adalah memahami bahwa kita berada di tahap di mana dan target kita seperti apa. Sebaik-baiknya perencanaan adalah yang bisa melihat dari kebutuhan kita terlebih dahulu sebagai digital marketer. Oke, bagus sekali ya. Oke, ada yang lain? Oke, silakan. Ya, dengan kita memahami struktur dasar digital marketing, sebuah bisnis bisa mengetahui apa yang perlu dipersiapkan dalam persaingan pemasaran digital. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita masuk ke materi customer journey. Jadi untuk customer journey itu sebenarnya sama dengan siklus ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang istilahnya yang perlu dilalui konsumen agar bisnis kita ini bisa mendapatkan tempat ya, mendapatkan tempat di pasar. Nah, bagaimana customer journey itu bisa diterapkan nanti pada digital marketing? Kita harus tahu dulu pengertiannya seperti apa. Jadi customer journey ini ya, seperti tadi saya bilang adalah perjalanan konsumen saat berinteraksi dengan produk atau brand. Jadi bagaimana konsumen ini bisa tahu produk kita, kemudian bagaimana konsumen ini bisa melihat perbandingan produk kita dengan produk lain, ya. Kemudian setelah itu bagaimana nanti konsumen ini bisa tertarik untuk membeli sampai akhirnya beli, setelah itu membeli lagi, setelah itu bahkan sampai konsumen ini menjadi pelanggan setia dari produk kita. Jadi seperti itu perjalanannya ya, perjalanan konsumen dari tahap awal sampai istilahnya tahap loyalitas. Maksudnya customer ini yang tadinya tidak tahu sama sekali produk kita, brand kita apa, sampai akhirnya mereka loyal dan bahkan bisa jadi mempromosikan produk kita dengan orang lain nantinya. Nah, jadi seperti itu secara singkat ya pengertian dari customer journey. Nah, apa manfaat dari customer journey? Nah, salah satunya itu yang pertama adalah kita bisa memahami masalah dari pelanggan. Jadi misalnya di tahap awareness, apa kira-kira masalahnya? Masalah pelanggan ini apa? Dia susahkah mendapat informasi? Dia tidak bisakah mengakses informasinya? Misalnya tidak ada mungkin di sana tidak ada mungkin yang memakai Instagram di lingkungannya. Berarti kalau seperti itu masalahnya kita tidak boleh juga mempromosikan, misalnya kalau targetnya di sana, Instagram pasti tidak cocok untuk kita gunakan sebagai platform utama ya, mungkin Instagram pendukung saja karena targetnya di
lingkungan yang orang-orang tidak pakai Instagram. Jadi kita harus tahu masalahnya apa. Nah, setelah itu kita bisa memahami kebutuhannya apa. Jadi misalnya setelah kita tahu customer journey ini, kita bisa tahu oh kebutuhannya ini seperti ini. Misalnya tadi pembeli ini, konsumen ini ternyata kayak saat membeli kebutuhannya itu dia cuma butuh misalnya pesan dari rumah. Kebutuhannya itu karena dia mungkin tidak bisa banyak waktu untuk ke store langsung atau ini, jadi kita bisa terapkan misalnya online booking ya, pemesanan online, atau mungkin tersedia di semua platform marketplace. Nah, makanya kebutuhannya apa kita bisa pahami. Nah, ini akan menjadi istilahnya jembatan untuk perjalanan konsumen dari yang tadinya cuma tahu menjadi ada jembatan sehingga dia bisa mempertimbangkan produknya kita. Setelah itu ada lagi jembatan supaya dia bisa membeli produk kita. Jadi customer journey itu semacam jalanan ya, jalanan. Nanti kita akan lihat sendiri bagaimana peta dari customer journey. Nah, yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan ya. Jadi pelanggan untuk istilahnya kepuasan itu kan bisa tercapai kalau harapan melebihi harapan ya. Kita bisa melebihi harapan dari pelanggan. Ekspektasinya apa, kita bisa lebihi. Makanya bisa menjadi puas pelanggan ini. Nah, pelanggan yang puas, kalau kita terapkan customer journey yang bagus, kita pahami customer journey-nya seperti apa, itu bisa nanti meningkatkan loyalitas pada akhirnya. Ya, jadi kalau kita membeli sesuatu, kalau kita puas, bisa jadi kita beli lagi ya. Bisa jadi tidak kalau memang tidak butuh, tapi kalau misalnya barang-barang yang selalu habis atau sering dibutuhkan, kalau kita puas di tempat yang satu pasti kembalinya ke situ ya. Oke, jadi manfaatnya untuk customer journey seperti ini. Nah, sekarang kita lihat tahapan perjalanannya seperti apa. Jadi tahapan perjalanan itu ada 5. Nah, kenapa cuma 4 di sini? Karena yang kelima itu memang advantage, tahap yang lebih jauh ya. Jadi yang pertama itu bisa awareness, kesadaran ya. Yang pada tahap ini calon pelanggan pertama kali menyadari adanya produk atau layanan. Nah, mereka mengetahui bisa dari iklan, bisa dari media sosial, bisa dari rekomendasi teman, atau bisa juga pencarian internet, bisa dari manapun. Nah, di tahap yang kedua itu pertimbangan, ya, consideration. Nah, setelah menyadari produk kita, kalau sudah ada ini produk ternyata, nah, disinilah calon pelanggan ini mempertimbangkan apakah produknya sesuai dengan kebutuhan, ya, apakah produk kita ini sesuai dengan kebutuhannya. Nah, setelah itu purchase, ya, pembelian. Pada tahap ini pelanggan memutuskan untuk membeli produk setelah mempertimbangkan berbagai opsi. Ya, kalau sudah di tahap pertimbangan artinya kalau sudah beli itu sudah tereliminasi semua yang tadi opsi-opsi yang lain ya. Kalau dia sudah beli. Setelah itu retention, pembelian ulang. Nah, brand akan mempertahankan pelanggan dengan memberikan pengalaman pasca pembelian. Jadi memang ada treatment, ada langkah-langkah tahapan-tahapan yang pasti harus di treatment ini pelanggan. Karena tidak mungkin pelanggan bisa kembali kalau dia tidak tadi ekspektasinya tidak dilebihi. Nah, kenapa ini saya taruh terakhir? Karena ini advokasi. Pada tahap ini pelanggan yang puas tidak hanya kembali membeli, tetapi merekomendasikan produk ya kepada orang lain. Jadi contohnya, misalnya kalau kita punya keluarga, misalnya kita sudah beli sabun mandi misalnya, di online ya, ada produk baru online misalnya kita beli online dan ternyata pengalaman saat membelinya bagus, ada voucher diskon, ada
kecepatan pengiriman, ada ini dan segala macam toh. Email penawaran membeli lagi. Nah, itu bisa jadi nanti kita akan direkomendasikan ke keluarga atau teman-teman yang lain. Ini tahap advantage ya. Jadi 4 tahapan itu biasanya digunakan untuk misalnya kayak betul-betul banyak strategi-strategi digital marketing kayak iklan, sosial media dan segala macam. Tapi kalau di tahap ini artinya kayak sudah bukan lagi kita yang bergerak, toh? Sudah pelanggan yang bergerak. Entah itu pelanggan yang bikin kontennya, entah itu pelanggan yang bikin reviewnya, toh? Atau pelanggan yang memang membagikan link, misalnya pelanggan yang bagikan link di di grup WhatsApp toh, nah, misalnya seperti itu. Oke, sekarang untuk bisa memahamkan teman-teman semua tentang customer journey, kita akan latihan ya. Ada games atau studi kasus yang perlu teman-teman kerjakan. Ini nanti kita akan bagi mungkin 2 kelompok ya, antara mungkin di sini dengan yang di sini, supaya nanti kita punya alat ya. Kita punya alat, nanti teman-teman melihat studi kasus di atas, ini persona dan skenario nya. Teman-teman nanti bisa menuliskan di di sticky notes untuk pain point apa atau touch point apa yang perlu diberikan sebagai digital marketer kepada calon konsumen di setiap tahapannya. Oke, yang pertama itu awareness ya. Nah, setelah itu consideration. Setelah itu purchase. Setelah itu retention. Setelah itu loyalty. Bisa kelihatan ya semuanya. Jadi nanti teman-teman menempelkan sticky note di sini setelah berdiskusi dengan teman kelompoknya, menempelkan touch point apa yang seharusnya dilakukan sebagai digital marketer. Oke, kita lihat skenario-nya di layar.
Sekarang teman-teman sudah mendiskusikan ya bagaimana seorang digital marketer melihat perjalanan customer ini dari sebuah studi kasus ya, dari games yang tadi kita mainkan, sudah menempelkan juga dari kelompok 1 bagian atas, kemudian kelompok 2 di bagian bawah. Nah, sekarang saya mau dengar penjelasannya. Kira-kira dari kelompok 1 dan kelompok 2 seperti apa untuk perjalanan customernya. Pada kelompok kita, kesimpulan pada kelompok kita, pada tahap awareness kita melakukan iklan media sosial pada platform IG atau TikTok. Kemudian pada tahap consideration kita melakukan testimoni supaya atau agar konsumen bisa memilih produk kita. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi kesimpulan dari kelompok 1, pada tahap awareness kita menggunakan social media content, kemudian di tahap consideration kita menggunakan social media ads, di tahap purchasing kita menggunakan online store, di tahap retention kita menggunakan email newsletter, dan di tahap loyalty kita menggunakan membership. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, jadi tadi sudah berdiskusi dan teman-teman semua sudah memaparkan kesimpulan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Memang di tahapan-tahapan ini kita bisa menggunakan banyak cara ya. Untuk customer journey kita bisa menggunakan banyak cara. Jadi seperti tadi dimention, misalnya di awareness kita bisa menggunakan online ads, bisa ya, bisa juga menggunakan konten organik ya, konten organik misalnya Instagram. Kalau untuk studi kasusnya Rina tadi berarti memang lebih banyak ke TikTok dengan Instagram karena Rina sukanya itu. Tadi juga sudah dituliskan ya titik lemahnya. Jadi selain customer journey, tahapan-tahapannya tadi untuk di toolsnya ya, misalnya toolsnya bisa menggunakan ini. Nah, titik lemahnya atau pain point-nya juga kita bisa pahami ya. Jadi misalnya di mana sih kita titik lemahnya? Jadi misalnya di awareness, mungkin titik lemahnya kita di awareness. Maksudnya kayak belum bisa menjangkau banyak customer karena misalnya kontennya belum konsisten upload. Nah, itu kan kalau apalagi misalnya di TikTok, kalau belum FYP biasanya belum banyak yang bisa dijangkau ya customer. Nah, jadi itu titik lemahnya di tahap awareness. Titik lemahnya misalnya itu masih banyak orang yang belum mendapatkan informasi tentang produk kita. Nah, di tahap misalnya consideration, di tahap pertimbangan, titik lemahnya misalnya belum ada review, misalnya belum banyak tulisan-tulisan artikel tentang skincare yang tadi. Jadi biasanya kan orang membandingkan misalnya merek tertentu, merek A dengan B, kira-kira yang mana lebih bagus. Tapi kalau misalnya cuma review merek A saja yang ada di YouTube atau di blog atau di manapun, di berita, di sosial media, merek B ini pasti tidak bisa dipertimbangkan ya karena tidak ada reviewnya. Nah, di tahap-tahap yang lain bisa kita lihat titik lemahnya seperti apa. Misalnya kalau di pembelian, tahap pembelian susah untuk booking, misalnya pembayarannya susah karena cuma melalui bank tertentu. Nah, itu kan menyulitkan untuk konsumen ya, sehingga nanti perjalanannya itu terhambat. Kan customer journey itu kan sebuah perjalanan ya. Kalau misalnya di jembatan-jembatan ini ada satu celah, misalnya ini tidak bisa terhubung ke sini karena misalnya celahnya servernya lambat. Misalnya kalau kita klik beli, lama ya, 2 menit baru terbuka. Itu kan menghambat perjalanan ya, maksudnya perjalanan customer untuk menuju purchase, pembelian, seperti itu. Jadi ini titik lemah harus kita sadari sebagai seorang digital marketer, bagaimana kita bisa menjembatani ya perjalanannya sehingga lancar dari tahap
yang tadinya mereka tidak tahu produk kita, sampai akhirnya mereka menjadi customer loyal dan bisa menjadi advokat. Nah, kesimpulan dari kelas kita hari ini, customer journey adalah proses ya atau rangkaian pengalaman yang dilalui pelanggan saat berinteraksi dengan sebuah merek atau brand ya. Jadi ini bisa kita rancang sedemikian rupa ya, bisa kita rancang yang mana mau kita gunakan, tools mana kita mau gunakan di setiap tahapan itu. Tapi pada intinya dia tidak boleh putus ya. Tahapan itu tidak boleh putus, karena kalau kita mau berpikir cuma sampai pembelian saja, misalnya kita seorang digital marketer tapi pikirannya cuma yang penting dia beli, tidak berpikir bagaimana dia bisa kembali dan menjadi advokat, itu susah ya, karena perjalanannya akan berhenti sampai sini saja. Sampai kapan orang baru untuk beli? Tidak mungkin orang baru terus kita harapkan beli ya. Harusnya misalnya kalau misalnya Fauzan sudah beli, ya kita harap dia beli kembali. Kita harap Fauzan menjadi advokat. Kalau cuma sampai sini terputus jembatannya, maka itu bisnisnya tidak akan lama ya. Jadi harus di perjalanan ini kita jembatani semua, kita bisa terapkan tools-tools apa saja yang bisa kita terapkan, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman. Nanti saya akan berikan tugas di melalui platform ya, Classroom. Tugasnya akan saya kirimkan instruksinya di sana. Nanti juga akan dikumpulkan melalui Classroom ya. Jadi harap teman-teman semua mengerjakan tugasnya ya. Oke? Masih semangat? Semangat. Oke. Terima kasih. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga semua bisa mengikuti kembali kelas ini dengan maksimal ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah digital marketing, yang mana cuplikan tadi memperlihatkan cara saya mendeliver materi, cara saya membangun interaksi dengan mahasiswa, dan metode assessment untuk menilai ketersampaian materi pada pertemuan setiap minggunya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025 atas segala kekurangan dari saya. Mohon dapat dimaklumi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.